pasti bisa. Halo shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu bersuka cita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, khususnya di dalam pernikahan, rumah tangga, dan bahkan iman kita yang terutama. Dan hari ini kita bersuka cita, saya dengan suami saya Ana. Saya Edi. Ya. Hari ini kami bersuka cita karena kami juga kedatangan narasumber yang juga nggak kalah spesial, di mana dia pernah mengalami rata-rata takut ya akan namanya kematian ya. Tetapi narasumber kami kali ini akan bercerita bagaimana perjalanan rohani dia sampai mengalami yang dikatakan sempat mengalami kematian ya. Ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan bertemu, berjumpa dengan Tuhan dan hidup kembali. Dan bagaimana perjuangan dia, karena dia meninggalnya itu dalam keadaan sakit kan ya. Ya, lewat satu penyakit yang mematikan ya, yang sebenarnya udah memang nggak bisa sembuh, akhirnya meninggal kan gitu. Tetapi puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan, dia diberikan kesempatan kedua. Dan ini luar biasa, kita pengen kulik-kulik lebih dahsyat bagaimana Tuhan berbicara dan berurusan dengan beliau dan bahkan mengubah hidupnya sejak itu. Mari kita mau sambut narasumber kita hari ini. Ya, shalom Pak Agung. Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kita sangat bersyukur Agung bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Iya, boleh tahu nama lengkapnya Bapak siapa? Nama saya Rahma Agung Sembodo. Woi, Rahma Agung Sembodo. Namanya unik ya? Iya, itu nama. Jadi waktu itu kan saya lahirnya kan kata ibu saya di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Jadi Rahma Agung artinya rahmat Tuhan, rahmat Allah kalau saudara-saudara kita bilang. Sembodo itu berarti dia mandiri. Mandiri. Jadi dia bisa mengayomi banyak orang. Begitu arti dari nama itu. Dan terbukti ya, hari ini mengayomi banyak orang ya, lewat kesaksian. Maksudnya kan? Emang dulunya keluarganya bukan Kristen gitu, bukan. Pak Kera? Oh. Bukan. Oh, bukan. Jadi ibu saya bukan. Oh, non Kristen ya. Oke, jadi ada hubungannya dengan namanya, kenapa begitu kan? Oke. Yes. Nah, mungkin boleh diceritakan singkat ya dari latar belakangnya Pak Agung ya. Berapa saudara, terus asalnya dari mana? Jadi saya lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Ibu bapak dari Jawa, dari Solo. Solo, oke. Saya 3 bersaudara, saya anak terakhir. Kakak saya nomor 2 sudah meninggal tahun 2020 kemarin. Oh, nggak lama lah ya? Iya. Baru 5 tahun. 5 tahun ini. Seperti itu. Terus waktu ya tadi kan dikatakan orang tua bukan orang percaya. Bagaimana perjalanan Pak Agung bisa sampai mengenal Tuhan? Ya, jadi memang awalnya waktu pas orang tua saya itu belum di dalam Tuhan Yesus, jadi mereka menikah waktu itu, ya kan. Jadi waktu masih zaman Jepang ya, bukan salah cerita dari mereka gitu kan. Nah, jadi pertama bapak saya dulu yang terima Tuhan Yesus, kemudian ketemu dengan ibu saya, baru mereka ibu saya ikut masuk ke agama Kristen waktu itu. Nah, jadi waktu udah lahir kita ya kita udah ngikut orang tua gitu. Oh, berarti lahir udah langsung sudah Kristen Tuhan. Iya, ngikut orang tua lah gitu. Cuman perjalannya waktu itu kan akhirnya saya mengalami sendiri gitu. Walaupun awalnya hanya ngikut orang tua gitu. Awalnya keyakinan karena lahirnya udah terima Tuhan ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belum. Mungkin bisa diceritakan perjalanan waktu muda Bapak itu seperti apa? Mungkin apakah Bapak termasuk orang-orang yang alim atau juga udah rohani gitu? Atau nakal gitu? Maksud bapak saya? Enggak, dari bapak. Oh, saya. Kalau saya sih, ya kalau dari kecil ya kayak anak-anak biasa lah, main gitu kan. Nah, terus saya ingat banget tuh waktu pas saya lagi sekolah SMU, sekolah menengah umum. Nah, jadi waktu itu ada satu pendeta nih. Ada pendeta namanya Pendeta Tony Getano, saya sebut nggak apa ya. Dia udah di Amerika sekarang. Dia pernah bertanya ke saya, Agung, nanti suatu saat nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, maksudnya meninggal gitu, kamu yakin nggak kamu masuk surga? Oh, saya jawab dengan lantang, yakin dong Pak. Saya kan Kristen gitu kan. Tapi dalam hati saya, masa sih saya masuk surga gitu kan? Karena saya belum ngalamin Tuhan. Ya, walaupun saya tahu gitu, hanya sekedar tahu loh, bukan ngalamin, beda kan? Betul. Saya bilang sama Tuhan, waktu saya belum tahu ya kalau itu saya akhir bicara sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau benar Tuhan yang hidup yang tertulis dalam Alkitab, saya mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan dari tulisan dari Alkitab ini, tapi Engkau
menjumpai saya secara pribadi. Dan itu kejadian. Kejadian apa itu? Jadi waktu pas saya selesai sekolah, saya kuliah di Kuliah. Bandung, di IKIP Bandung, sekarang namanya UPI. Nah waktu pas di kampus UPI, kampus IKIP Bandung itu kan saya juga dulu ya, itu paling anti banget dengan orang-orang Kristen karismatik. Apalagi yang bahasa roh gitu, orang gila itu bahasa roh. Dulu kan nggak ngerti gitu kan. Nah akhirnya saya ke situ, di situ ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampus IKIP itu. Nah entah kenapa tuh kok saya mau tuh diajak sama teman-teman saya gitu kan. Saya paling anti, paling nggak mau deh diajak kayak gitu-gituan gitu. Namanya 2 semalaman. Itu hanya sekitar 15 orang. Musiknya pakai gitar bolong, namanya pakai ruangan kampus kita pinjem. Kita 2 semalaman dari jam 8 sampai pagi gitu, sampai subuh gitu kan. Dan akhirnya saya mau tuh. Saya masih ingat banget tanggalnya 27 Mei tahun 2000. Nah, disitulah akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus 2 kali. Yang 2 kalinya itu nanti nyambung dengan yang saya divonis leukemia kanker darah. Nah, jadi kalau yang tanggal 27 Mei tahun 2000 itu, jadi kan saya orangnya keras lah, nggak mau diajak kayak gitu. Tiba-tiba saya mau. Tiba-tiba teman saya ini, namanya Manuel, orangnya masih ada. Dia bilang gini, malam hari ini akan terjadi perkara yang dahsyat dan ajaib dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya nggak ngerti maksudnya apa sih gitu kan. Ternyata itu terjadi sama saya gitu. Tiba-tiba kita lagi doa. Saya masih ingat banget lagunya. Kita nyanyi lagu ini, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, gitu kan. Diulang. Kemudian saya lihat itu atap kampus ini terbelah 2. Penglihatan. Waktu itu saya nggak ngerti ini apa gitu kan. Ini pengalaman supranatural pertama kali. Terbelah 2. Lalu saya lihat itu benar jelas sekali tuh bintang-bintang di langit. Banyak sekali. Kemudian dari bintang-bintang itu keluar cahaya putih terang berkilauan tapi tidak menyilaukan. Nah waktu pas awal itu saya jujur takut karena saya nggak ngerti ini apa sih gitu kan. Dari cahaya itu turunlah 4 makhluk tinggi besar, semua pakai jubah putih sampai ke bawah. Saya dulu tuh nggak tahu kalau itu malaikat, tapi sekarang sudah tahu. Malaikat tuh nggak ada sayapnya. Nah jadi 4 malaikat itu ada di depan saya, belakang saya, kanan kiri. Kemudian mereka menumpangkan tangannya ke kepala saya. Salah satu malaikat bilang gini, jangan takut. Nah langsung dibawa naik tuh ke atas. Dalam penglihatan dibawa naik ke atas. Teman-teman saya yang melihat saya kan sambil terus nyanyi itu, sebab kau besar. Saya dibawa naik ke atas ke langit. Mereka lihat saya, katanya setelah itu saya seperti berbicara dengan sesuatu tapi tidak kelihatan. Dan mereka pun sendiri merasakan tuh suasana yang pekat tapi tidak tidak menakutkan. Enak gitu, nyaman gitu kan. Nah kebetulan salah satu teman saya itu dia diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saya dibawa naik dengan si izin Tuhan semuanya. Saya dikasih lihat sama Tuhan, melihat seluruh muka bumi. Ini dari cara pandang Tuhan nih. Saya melihat apa yang dilakukan semua manusia di muka bumi ini. Mau itu buat baik, buat jahat, saya bisa lihat dengan si izin Tuhan. Saya dibawa naik, kemudian saya dibawa satu ruangan, itu ada di Kitab Wahyu. Itu ada 12 tahta kecil 12 kanan dan kiri, di depannya ada tahta besar. Nanti di situ ada 24 tua-tua. Di tengahnya itu ada makhluk kerubim, ada tabut perjanjian. Di tahta besar itu nanti Tuhan Yesus Kristus akan berdiri di situ menghakimi orang percaya. Nah, jadi saya dibawa satu ruangan cukup besar. Lantainya terbuat dari marmer, bagus banget, sangat bagus, dan bukan marmer seperti di bumi. Saya dibawa ke situ, terus saya lihat kok tubuh saya itu hitam seperti ini, hitam legam dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam. Jadi saya nggak bisa berdiri, saya hanya rata dengan tanah nih, dengan marmer. Nah, waktu pas saya tidak bisa menengadah gitu, tiba-tiba saya dengar suara dari tahta besar itu panggil saya, Agung, anakku, kemari. Saya mundur, tapi saya merayap itu mundur. Tidak Tuhan, saya tidak layak, saya orang berdosa. Agung, anakku, kemari. Sampai 3 kali dia bilang gitu. Itu setiap kaki Tuhan melangkah, ya,
Itu seperti ada gelombang kejut. Lalu tiba-tiba dia menghampiri saya, peluk saya dari belakang. Saya diangkat sama dia. Saya lihat luka di tangannya. Ya saya tahu itu siapa, Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kan tadi kan saya bilang waktu pas ditanya sama pendeta Tony kan, kalau kamu mati kamu yakin masuk surga nggak? Saya kan doa, Tuhan saya mau bertemu dengan secara pribadi, secara langsung. Nah inilah saatnya. Saya dibawa sama Tuhan dirangkul, didirikan. Dia katakan ini ke saya di telinga saya. Dan ini saya sudah sampaikan ke banyak orang. Jadi nanti apa yang saya alami di tanggal 27 Mei tahun 2000 ini ada benang merahnya juga dengan yang saya alami waktu saya divonis kanker darah tanggal 8 Juli 2022. Tuhan Yesus bilang gini ke saya, ceritakan apa yang sudah kamu lihat kepada semua orang. Akulah Yesus Tuhan Juru Selamat bagi dunia ini. Tuhan hanya bilang gitu. Dan itu jujur, waktu suasana itu enak banget. Kalau saya mau pilih, lebih baik saya di sana daripada balik, beneran. Enak banget. Damai sejahtera ya. Damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Nggak bisa berbantah sedikit pun gitu. Kita mau bantah apa, masalah apa, nggak bisa. Karena udah cukup, benar. Christ is enough, cukup. Yesus cukup udah. Jadi itu kasih Tuhannya yang memeluk saya. Nah karena Tuhan suruh saya ceritakan, akhirnya saya dibawa balik. Kalau ceritanya saya merinding. Saya dibawa balik. Jadi sebelum saya dibawa balik, itu kan dari jam 8 kita mulai doa. Saya dibawa ke satu ruangan lagi, dibawa sama 2 malaikat. Nah di dalam satu ruangan cukup besar juga, itu ada orang-orang lagi beribadah, ya. Di salah satu kerumunan orang itu, saya dikasih satu sama malaikat. Saya dilihatin, itu teman saya. Jadi saya dulu punya teman SD, namanya Oscar. Dia udah meninggal, terkena kanker darah, leukemia, gitu. Tapi saya tidak mau bicara dengan dia. Ini yang beribadah di situ, ini orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Makanya pastikan di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan itu saya nggak tahu deh. Itu Tempatnya beda lagi. Beda lagi gitu kan. Nah setelah saya dilihatin itu, ketemu sama Oscar itu, walaupun tidak bicara, baru saya dibawa balik tuh sama malaikat ke bumi. Teman-temannya yang lihat saya itu saya nangis gitu. Tapi sambil bicara di hadapan mereka semua. Salah satu teman saya yang bisa mentafsirkan, mengartikan bahasa roh itu. Dan itu rasanya tuh sampai selama 3 hari waktu itu saya itu nyaris hampir tidak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa, susah gitu mau bicara. Sampai mata ini mau buka itu sulit. Di waktu saya dibawa naik ke sana itu hanya sebentar aja. Tapi di bumi itu ternyata udah jam 5 pagi. Tadi dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Iya, lama loh. Karena di surga nggak ada jam. Nah, waktu pas saya nggak bisa bahasa Indonesia itu, setiap orang yang saya sentuh waktu itu ya di kampus, yang tadinya mungkin orang yang nakal atau gimana, bahkan teman-teman saya sendiri yang susah banget disuruh ibadah, saya cuma bilang, tapi saya sulit untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi didampingin sama teman saya. Intinya gini, Tuhan Yesus mengasihimu, apapun yang sudah terjadi hidupmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya pundak pegang gini, wah langsung nangis, orang bertobat saat itu juga. Dan saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti ada pertobatan. Amin. Nggak mungkin enggak. Itu pasti ada pertobatan. Nah, tergantung kitanya mau nggak dipakai sama Tuhan, gitu kan. Nah itu sampai waktu itu di satu tuh ya saya baca Alkitab aja. Dalam tempo 1 bulan selesai saya baca semua. Yang muncul itu bukan tinta hitam seperti di Alkitab, enggak. Tinta emas berupa film. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya kan nonton film 1 bulan. Habis semua. Nah kayak gitu. Dan sampai sekarang saya beritakan itu. Sampai detik ini. Luar biasa ya. Jadi perjalanan pertemuan Yesus di awal pertama itu yang membuat imannya Pak Agung itu bisa berdiri kuat. Iya. Dan ketika sudah kuat ternyata ada lagi yang namanya ujian. Betul. Ya itu berarti selangnya berapa tahun dari sejak pertemuan dengan Yesus itu di tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000 ya? 27 Mei tahun 2000. Berarti setelah itu mulai pelayanan dong Pak? Iya, pelayanan. Mulai aktif pelayanan? Pelayanan 2001. Oh berarti nggak lama lah iya. mulai aktif pelayanan. Waktu itu saya worship leader. Worship leader. Belum jadi pembicara belum. Masih mimpin pujian. Nah dari situ Tuhan bawa saya, Tuhan ajar saya untuk semakin mengenal pribadinya. Nah jadi singkat cerita maju ya di tahun 2018. Waktu itu saya lagi mimpin KKR di salah satu gereja di Jakarta Barat, besar KKR-nya, banyak yang datang. Nah salah satu pembicara di situ saya sebut apa namanya? Ya.
Mungkin Pastor Joe dengar nih. Namanya Pastor Joe Israel atau Iya. Joe Israel. Oh iya. Nah, jadi waktu dia yang khotbah, saya memimpin pujian. Tiba-tiba dia bilang gini, setelah doain jemaat, saya dipanggil di tengah kerumunan jemaat tuh, ya kan, musik lagi diiringin gitu. Bro, yang tadi mimpin pujian, boleh sini ke depan. Tuhan mau bicara untuk kamu, ada pesan Tuhan khusus buat kamu, dibilang gitu kan. Ini sebelum saya divonis, jauh sebelum saya divonis kanker darah. Saya juga nggak ada kepikiran itu bakal divonis kanker darah gitu. Siapa yang mau gitu kan? Nggak ada yang mau kan gitu kan. Dia bilang gini, saya pikir Pastor Joe ini bicaranya di telinga saya gitu kan, berdua gitu. Ternyata nggak, diumumin di depan jemaat, diumumin gitu kan. Dia bilang gini, persiapkan dirimu. Dia bilang, Tuhan akan pakai kamu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Akan sangat banyak jiwa datang melalui kehidupanmu, karena Tuhan Yesus hidup nyata dalam hidupmu. Amin. Dibilang gitu. Kamu akan dipakai Tuhan, dibilang, namanya menjadi pembicara di mana-mana gitu kan. Ya saya aminin aja gitu kan. Kalau orang dinubuatin kayak gitu kan, wah pikir, wah asik nih, langsung gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata enggak ada tuh gitu-gitunya. Nah itu 2018, saya ingat banget tuh 2018. Berjalannya waktu, COVID kan. Semua kita sama kena gitu kan. Di 2022 Desember 2021. Nah, waktu itu saya masih bekerja. Ya, waktu itu saya masih bekerja. Kalau saya kan saya sudah bekerja. Saya bekerja di ladang Tuhan. Jadi saya pengusaha kayu salib. Sama Tuhan. Nah, jadi di Januari 2021 itu saya udah mengalami keanehan tuh di tubuh saya. Jadi saya baru kerja sebentar, baru 1 jam aja itu udah capeknya luar biasa. Keringat dingin. Itu dalam tempo 1 bulan dari Januari 2021 menuju Desember 2021 menuju Januari 2022, berat badan saya turun drastis. Jadi yang kan foto-fotonya udah kekirim ya PD. Iya. Itu yang tadinya ya normal gitu kan, kayak seperti ini, kurus. Terus Padahal makan tetap nafsunya bagus. Padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda Nggak ada, sakit, nggak gaya ada. hidup juga baik gitu ya. normal aja. Saya juga merokok enggak gitu. Narkoba enggak. Saya Tekanan stres juga enggak ya. enggak ada. Cuma saya peminum. Minum air putih maksudnya. Iya, minum air putih. Enggak ada yang gitu, enggak ada gitu kan. Maksudnya baik-baik aja Normal gitu kan. aja, ya. Saya juga kaget, kok bisa turun. Sampai waktu itu atasan saya bilang, coba kamu cek darah gitu. Takutnya ini apa diabetes gitu kan, diabetes. Waktu pas dicek normal aja, nggak ada kenapa-napa gitu kan. Itu masih di Tangerang waktu itu.